Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang ya Tuhan Yesus, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih buat siang yang berbahagia ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, jikalau siang yang berbahagia ini, kami kembali boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah kami, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada siang yang berbahagia ini. Mulai dari WL, pemain musik Tuhan, multimedia, bahkan hamba-Mu, Ibu Imelda Saragi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau tutup bungkus palu dan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan firman-Mu disampaikan. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan firman itu akan mengubahkan kehidupan kami, cara berpikir kami, dan cara tingkah laku kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, segala jenis peralatan yang digunakan Tuhan, biarlah berfungsi dengan baik Tuhan, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan lebih dan lebih lagi di tempat ini. Dan kami undang hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini ya Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya ada hadirat-Mu Tuhan yang akan mengubah karakter hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Mari kita semua yang siap untuk bersekutu dengan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, shalom, selamat siang Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan yang di Zoom, shalom. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Berapa banyak siang hari ini Anda yang siap untuk memuji-muji nama Tuhan? Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saja dari awal. Dimanapun saat ini Anda berada yang di Zoom, dengan sukacita memuji Tuhan. Oh, 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 oh. Kami mau sama-sama, yo! Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah. Haleluya. Lebih lagi bersama. Soraklah, hey, boleh angkat suaranya lebih lagi sama. Soraklah,
tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai, haleluya. Bersuka dalam Tuhan, bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekali lagi sama-sama katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang katakan kanan kiri, sekarang sekali lagi, sekarang bersuka citalah. Semua bersuka. Tepuk tangannya bisa lebih baik dari ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata, kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. I love you Lord. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ini iman dan doa kami di hadapan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
Mari Bapak Ibu saja katakan terlalu banyak. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang Tuhan telah beri dari apa yang ku miliki, ku persembahkan dan ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang pada siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan dalam kehidupan kami, tapi biarlah ini janji kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia yang boleh kami alami. Tiada kata lain selain ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus yang menuntun dan mengajar kami untuk setiap kami memperoleh pengertian yang baru. Sehingga kami memiliki pendengaran yang baru, hati yang diperbaharui. Sehingga kami boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan yang baru dalam hidup kami melalui ibadah kami pada siang hari ini. Izinkan hamba-Mu menyampaikan dengan cara yang sederhana ya Bapa. Urapi hamba-Mu dan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, salam sukacita buat kita semua. Kembali kami menyapa bagi Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah secara onsite pada siang hari ini. Demikian juga para sahabat More Ministry yang boleh mengikuti melalui ibadah Zoom pada siang hari ini. Kita mengucap syukur dan saya appreciate di tengah-tengah kita pasti sangat banyak load pekerjaan, ya apalagi ini menjelang akhir tahun, tapi kita boleh mengambil waktu untuk boleh beribadah bersama. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, siang hari ini saya akan membawa sharing dengan tema agile, gitu ya. Dengan kata lain lincah. Kenapa kita perlu lincah? Dunia mengalami terus perubahan. Kita sama-sama tahu, ya perubahan. Kalau mungkin ada yang ingat lagu Surat Cintaku yang Pertama. Nah, yang senyum-senyum ketahuan tuh angkatan berapa. Gitu ya. Datang tukang pos, nunggu tukang pos ngantar surat cinta. Kemudian masuk era. Kamu udah di mana? Yang teleponan pakai telepon rumah, di telepon pacarnya siapa?
Kalau yang nggak ngalamin, anggap aja ini lagi pelajaran sejarah, gitu ya. Nah, kemudian masuk era pager, ya. Kemudian masuk era Nokia, masih ingat orang sebutnya handphone sejuta umat dulu ya, yang gede, dan kemudian SMS. Nah, kemudian masuk BlackBerry, lebih cepat lagi, Yahoo Messenger, terus kemudian apa lagi? Masuk smart cellular ya. Dan kalau kita bilang kita beli handphone, misalnya gadget sekarang yang canggih, mungkin kita belum melek aplikasi semuanya bisa kita lakukan, berapa bulan kemudian udah datang yang lebih canggih, dan semakin cepat. Perubahan yang didrive oleh bahkan teknologi, itu membuat sering orang berkata, secara khusus para leaders, mungkin sering dengar ya hal ini ya, istilahnya VUCA, gitu ya. Apa itu VUCA? Seperti yang saya bilang tadi, perubahan tadi. V-nya itu adalah volatility, ya, volatility. Jadi artinya apa? Memang terjadi perubahan, tapi sekarang, apalagi kita sangat merasakan di era pandemi, perubahannya cepat, sangat cepat sekali. Sehingga dengan perubahan yang cepat ini, kerap sekali kita harus mengambil keputusan cepat, ya. Gak usah begitu. Kita ngalamin ya PPKM. Wah, sebentar begini, sebentar ibadah juga berubah. Ya kan, yang dulu sebentar sempat bisa masuk, tutup lagi, ya kita ngalamin ya. Nah, kita waktu di awal-awal work from home gitu ya, tiba-tiba shifting, tiba-tiba masuk lagi, tiba-tiba nggak boleh masuk lagi. Terus perubahannya. Anak-anak juga gitu, di sekolah juga begitu. Dan perusahaan juga ngalamin gitu ya, perubahannya begitu cepat. Dan sering sekali akhirnya orang bilang gitu ya, yang tidak memahami, kok nggak konsisten ya, baru diputusin begini, udah begini lagi. Karena apa? Semuanya ada risiko yang mau di-manage. Ya, uncertainty itu artinya apa? Sulit diprediksi. Kalau kita lagi kerja buat bisnis plan, ini kan kita mau masuk tahun 2022, pasti pada sibuk ya semuanya. Wah, bisnis plan 2000. Kalau dulu orang bisa buat bisnis plan 5 tahun ke depan. Sekarang tahun depan, oh jangankan tahun depan, orang bilang gini, bisnis bagaimana? 2 bulan lagi, bulan depan. Wah, orang susah ngejawabnya. Ya, nggak terprediksi. Itu kalau kita kerja. Nggak usah gitu, kita pasti punya kenalan, punya keluarga. Udah mau melaksanakan pernikahan putra atau putrinya. Benar ya, awalnya. Kalau dulu sebelum pandemi, tahun depan bulan 6 misalnya ya, akan diadakan pesta segini, undangan 1.500 orang misal gitu ya. Tempatnya di sini, tiba-tiba berubah, mundur. Oh bisa, tapi jadi 700. Oh bisa, jadi 100 orang. Oh kemudian bilang, oh nggak bisa lagi. Sering, nggak ada yang bisa diprediksi. Nah, C-nya apa? Complexity. Terjadi multifaktor. Problemnya datang bersamaan. Kita ngalamin ya, era pandemi work from home. Kitanya di rumah. Tiba-tiba anak-anak belajar daring. Masalahnya muncul nggak? Dari kantor kita tetap diminta. Bukan masalah kamu kerja di rumah atau di kantor. Kerjaannya harus tetap produktif. Nggak bisa bilang, oh karena kamu home, oke nggak apa-apa, nggak capai target. Atasan kita nggak bilang gitu kan? Kita dituntut. Kemudian bagaimana pertanggung jawab kita kepada klien-klien kita, kepada para pelanggan kita? Oh tetap juga, nggak boleh servisnya nggak jalan. Tiba-tiba kita sadar hari ini, oh kayaknya produk kita ini udah nggak bisa diterima kondisi saat ini. Misal ya, ada begitu banyak multifaktor. Sampai di rumah beda lagi yang dialamin. Anak-anaknya udah belajar online, kita jadi guru juga. Begitu anak-anak ini jadi guru, kita jadi guru anak-anak ini, gurunya ada di mana? Di sekolah. Dan itu pun gak gampang, mereka less fokus juga. Karena apa? Belajar dari secara online. Gak mudah, karena perubahan itu membuat. Jadi multifaktor kita alami. Ya, dan apa itu ambiguity? Itu jadi kabur yang gak jelas. Karena tadi perubahannya begitu cepat, akhirnya terjadi banyak yang kabur. Organisasinya itu bisa jadi nggak jelas. Orang-orangnya secara individu juga bisa jadi kok mendadak nggak jelas gitu. Yang ini harus urusannya sama siapa, tiba-tiba karena banyaknya perubahan ini kemana, dan itu diputuskan sama siapa. Itu bisa orang jadi tambah stres. Makanya kita dikatakan sekarang eranya VUCA. Sebenarnya VUCA ini diambil dari istilah militer ya, tahun 1900-an. Pada saat Perang Dingin, ini dari militer Amerika. Nah, tapi ini kemudian diadopt sama bisnis dan berbagai sektor industri karena ini dianggap penting dan dianggap bisa sebagai panduan untuk kepemimpinan. Ya, kenapa kita belajar sedikit? Karena menurut saya semua kita di sini adalah leaders. Setidaknya kita adalah leaders
kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu kita leaders? Ayo sama-sama kita katakan I'm leaders. Leaders ya, kita semua adalah pemimpin. Nah ini bisa dianggap untuk sebagai panduan untuk kepemimpinan, sekaligus dianggap ini bisa menjadi mengelola resiko yang ada dan mampu sektor industri dianggap juga mampu membuat rencana pada saat butuh pemulihan. Kan perubahan tadi begitu cepat. Nah, kenapa ini akhirnya jadi tren, bahkan beberapa leaders dikirim untuk belajar tentang VUCA ini. Dan karena kita hidup di area VUCA ini, yang di industri yang dikatakan 4.0 ataupun nanti ini sangat relevan masih termasuk kalau kita, next mungkin dibantu ke 5.0, maka untuk bisa survive dengan keadaan tadi, kita itu dituntut menjadi pribadi yang agile. Agile itu lincah, gitu ya. Kalau nggak agile, beberapa ada yang komen begitu muncul flyernya bilang, gile katanya. Memang kalau lihat yang tadi bisa jadi gile ya, kalau nggak bisa mengatasinya. Jadi lincah. Lincah itu lebih tepat mungkin tangkas ya. Jadi dengan harus bisa memanfaatkan semua perubahan, memanfaatkan semua informasi, harus bisa mengelolanya dengan baik, dan kemudian kita bisa mengevaluasi baik, mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita untuk tidak hanya sekedar ikut berubah, tetapi di dalamnya harus bisa bertumbuh. Itulah yang agile. Jadi harus jadi orang yang produktif. Baik personality, baik ini sebagai leaders juga harus menjadi leader yang agile. Personality kita juga harus menjadi pribadi yang agile. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang agile. Tapi pada siang hari ini saya mau share 3 hal. Pertama adalah perkenanan Tuhan. Ayo kita baca ya. Dari 2 Korintus 6 ayat 2. Janji Tuhan bagi setiap kita. Pada waktu aku berkenan, ini kata Tuhan ya, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Setelah itu baru YouTube. Luar biasa firman Tuhan ya. Kapan Tuhan bilang hari perkenanannya? Saya kira mau bawa. Kapan Tuhan bilang akan memberikan penyelamatan buat kita? Hari ini. Tuhan gak bilang besok. Jadi setiap kita bangun pagi, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi tantangan dalam hidup kita, satu hal yang Tuhan janjikan, hari ini aku akan tolong kamu. Tuhan ngomong begitu. Yang paling penting adalah pertanyaannya, ada bagian kita. Masihkah kita berkenan bagi Tuhan? Hari-hari ini ada banyak tantangan. Kalau hari ini kita mungkin ada pressure dari atasan, mungkin kita belum capai target, apalagi ini kita mau tutup kuartal keempat ya di pekerjaan kita. Atau apapun permasalahannya yang saat ini ada mungkin di unit atau departemen tempat kita bekerja, divisi kita. Tapi satu hal ya, tidak ada yang lebih berat kalau saat ini ada dari antara kita atau teman kita atau saudara kita yang sakit. Saya punya beberapa kenalan akibat COVID-19 yang terjadi apa? Mereka harus mengundurkan diri. Kenapa? Hilang pekerjaan, yang ada sakit penyakitnya juga muncul yang lain-lain lagi gitu ya, sehingga harus fokus. Itu semuanya berat. Nah, saya teringat, tapi Tuhan tuh selalu punya cara untuk menolong kita. Yang paling penting kita cek hati kita, ketulusan hati kita, hidup kita untuk Tuhan. Supaya Tuhan datang, kasih pertolongannya. Nggak usah atur cara Tuhan nolong kita. Dia selalu punya cara. Saya teringat, akhir Januari yang lalu, Tuhan izinkan kami, saya punya putra 3, yang satu, puji Tuhan selamat, tapi kami berempat di rumah kena COVID-19. Waktu itu, ketakutannya lebih tinggi nggak seperti sekarang karena kita belum ada herd immunity ya, kita belum vaksin, dan setelah 8 hari berjuang mandiri di rumah, kenyataannya udah nggak memungkinkan, harus dibawa ke rumah sakit. Intinya begitu, saturasinya turun terus. Singkat cerita ya, akhirnya kita bawa. Ketakutannya kenapa lebih tinggi? Karena pada waktu itu yang ada trauma ya.
Satu sisi kita tahu kalau ke rumah sakit penanganannya bisa lebih baik, tapi satu sisi trauma karena beberapa kenalan dan teman kita ataupun kenalan kita yang ada pergi. Kalau diantar, ya kalau nanti pulang sehat atau itu pertemuan terakhir. Jadi itu kayak jadi momok ya, ketakutannya lebih tinggi. Itu yang terjadi. Tapi ya sudah, akhirnya kita putuskan dibawa dan waktu itu yang hasil keluar adalah suami saya dan memang anak saya yang pertama. Akhirnya suami saya jadi semangat dan mau karena kita dijanjikan bisa nanti satu kamar, ya anak saya sama suami saya. Ya sudahlah agak lega ya, setidaknya nanti saya by phone dari rumah. Tapi dokternya bilang sampai di rumah sakit bilang begini, Ibu Imelda mohon maaf, ini ayahnya mengalami pemburukan. Jadi secara medis, secara dari dokter, saya tidak menyarankan ini anak boleh satu kamar dengan ayahnya. Dokternya ngomong gitu, jadi nggak boleh. Oh gitu ya dokter, tapi kan supaya suami saya bermacam negosiasi lah. Tapi dia bilang, ibu percaya kan, kami akan melakukan yang terbaik. Ini yang terbaik. Tapi kami akan usahakan dia di lantai yang sama, jadi yang untuk 2 orang satu kamar. Kalau nanti keadaannya membaik, kita upayakan untuk jadi sama-sama. Ibu doakan aja supaya keadaannya membaik. Singkat ceritanya begitu, ibu tes deh ya, katanya. Oh ya anak saya ada lagi, oh ya udah ibu tes besoknya. Singkat ceritanya begitu. Wah ini hati kan jadi nggak tenang ya. Kepinginnya kita itu maunya kita beda. Tapi dari rumah sakit putusin beda. Besoknya saya PCR sama anak saya nomor 2. Ya hasilnya keluar malam. Tapi pada saat itu saya udah mulai diserang. Saya diari terus. Ujungnya apa? Kami berdua harus masuk rumah sakit besoknya karena positif juga. Tapi saya mau kasih tahu apa? Satu hal. Ternyata Tuhan itu lucu ya kalau nolong kita. Mereka dipisah. Ya kan, bednya 2. Ternyata supaya untuk nyambut 2 hari lagi saya dan anak saya datang. Karena kami harus dirawat yang sama. Akhirnya saya bisa sekamar dengan suami saya. Anak saya yang nomor 2 bisa sekamar dengan abangnya yang nomor 1. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Jadi jangan pernah ragukan cara Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang mau saya ingatkan di sini adalah kita belajar. Bahwa kadangkala waktu masalah problem itu datang. Itu sebenarnya Tuhan seakan-akan sembunyikan kita ya. Dan itu kata Pak Tuhan suami saya mengalami long covid luar biasa. Dinyatakan bersih udah mau menjelang mau minggu ketiga Maret. Bayangin itu panjangnya, kita nggak kemana-mana. Nggak bisa lagi ya, yang biasa kita masih pecicilan sana sini, tak muncul di kantor, muncul di komunitas kita, muncul di gereja. Tiba-tiba itu, Tuhan dudukkan, kamu nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh banyak ngomong lah udah gitu ya. Tapi saya belajar dari situ, oh ya Tuhan mau buat cerita yang baru buat kita. Tuhan ngajar kita dengan cara yang berbeda. Jadi kalau ada masalah cukup kita bilang, Tuhan terima kasih. Aku mau berubah karena ini waktu untuk aku berubah. Supaya perkenanan Tuhan datang, pertolongan Tuhan datang. Sehingga aku punya cerita yang baru. Dan singkat cerita, kami hanya bisa kasih kesimpulan. Setiap hari kami melihat kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan ajarkan kepada kami melalui kebaikan orang kepada kami. Ada satu pelayanan yang tetap bisa kita lakukan sekalipun kita di rumah. Ya, karena meniru apa yang orang lakukan buat kita. Jadi ketika ada masalah, duduklah tenang. Kita introspeksi diri supaya perkenanan Tuhan itu hadir dan nikmati cara Tuhan mengajar kita. Kita tidak usah keluar ke sana kemari atau ketika kita sedang ada problem untuk melakukan pembelaan diri ke sana kemari, itu memang waktunya Tuhan sembunyikan supaya kita boleh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan yang baru pada kita sehingga kita pada saat keluar nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, next. Ya. Untuk bisa agile, anak-anak Tuhan, kita harus punya keberanian dan kemauan belajar. Firman Tuhan berkata begini di Filipi 3 ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya Tuhan itu nggak mau stuck. Walaupun kita udah mencapai pencapaian tertentu, prestasi tertentu, tapi Tuhan sendiri nggak mau anak-anaknya itu stuck. Dia bilang apa? Kita harus bisa mengupgrade, harus kita punya keberanian untuk itu. Saya punya satu cerita. Ada seorang raja, ya next. Ada seorang raja ingin mencari menantu. Dia punya putri yang cantik dan dia bilang,
kalau mantu saya ini nanti dapat bukan hanya sekedar menikahi putri saya, tetapi juga dia akan mendapatkan langsung harta warisan dari saya. Ya, akhirnya dikumpulkan pemuda-pemuda ya yang potensi di daerah tersebut dan kemudian dikumpulkan. Nah, mereka menantikan dan kemudian mereka berdiri di dekat sebuah kolam. Nah, kemudian raja ini bilang, yang akan saya pilih adalah orang yang akan berenang lebih cepat sampai ke seberang. Oke. Nah, tetapi pemenangnya bukan hanya sekadar lebih cepat, tetapi dia juga selamat karena di dalam kolam tersebut akan ada buaya. Gitu ya. Langsung pemuda-pemuda yang tadinya semangat, responnya dingin. Apa saja ini memang cantik dapat harta warisan 7 turunan gitu ya, tapi ada buayanya. Nah, nggak lama semua orang diam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang loncat, anak muda yang loncat. Wah, orang heran, takjub. Wah, sampai dia, buaya udah hampir nerkam, pakainya sudah robek, tetapi dia sampai di tujuan dengan selamat. Raja langsung menyambut dan semua orang bertepuk tangan, standing applause ya. Wah, luar biasa. Raja bilang, wah luar biasa, ayo kita dengarkan. Bagaimana calon menantu saya ini bisa mencapai garis pertandingannya dengan luar biasa. Ya, mengalahkan mental semua orang-orang yang ada di dalamnya. Di dalam pertandingan ini. Kemudian dikasih mic ya, dia mau berbicara. Gak lama dia langsung teriak. Saya tanya, siapa yang dorong saya tadi? Mungkin kita tertawa. Bukankah pandemi ini membuat kita seperti pemuda tadi? Ya, tiba-tiba nggak ada apa, kita ngalamin percepatan, mau hebat, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, tiba-tiba kita ke titik nol, kayak SPBU gitu ya. Dan kemudian banyak gejolak perubahan dan harus bisa survive. Nggak ada kata lain, kita harus punya keberanian. Ada banyak ketakutan-ketakutan, karena tadi di awal saya cerita ya tentang kondisi keadaan kita. Next. Tapi saya suka dengan ini ya, Nelson Mandela quotes-nya. Keberanian itu bukan tidak ada rasa takut. Ya, keberanian itu bukan tidak ada rasa takut. Jadi ini real face menurut saya. Orang kita itu nggak usah pura-pura. Kalau ada masalah, kalau ada apa, nggak usah pura-pura hebat, nggak usah pura-pura. Oh, saya nggak ada apa-apa, nggak perlu itu. Justru kalau kita mau melangkah supaya kita ada keberanian, kita harus terbuka. Kita harus apa adanya. Supaya apa? Kemudian kita mau belajar. Tadi kita bilang kan keadaan tidak bisa diprediksi. Hari-hari ini sebagai karyawan kita harus banyak belajar. Sekarang bahkan dikatakan perusahaan yang bisa survive adalah perusahaan yang big data. Kita harus bisa belajar menganalisa, harus peka, mengevaluasi. Ya, kita ini harus pintar. Karena apa? Karena harus banyak keputusan-keputusan yang tepat diambil. Saya bilang produk silih berganti. Benar nggak? Kita ngalamin ya. Yang dulu kita anggap produk ini laku, tiba-tiba saat ini jadi nggak laku. Nggak zamannya, orang nggak mau. Dan itu semua kalau tidak dengan data informasi yang ada kita sanggup mengelolanya dengan baik, kita nggak bisa. Ngomong ke atasan tanpa data, kita nggak mungkin bisa didengerin. Ya, kita ini harus mengupgrade diri. Nah, kalau kita berani, keterbukaan itu ada, baru kita bisa belajar. Nah, orang-orang sekarang akhirnya keputusan-keputusan banyak yang ambil tepat. Katanya produk silih berganti, tapi aset leverage, aset boleh dimanfaatin. Benar nggak? Kita lihat kan sekarang dengan adanya working from everywhere, beberapa perusahaan sudah cadangkan, jadi kerja boleh dari mana aja. Membuat akhirnya beberapa aset kantor diutilize dengan baik, disewakan. Benar ya, kita ngelihat sekarang, oh satu kantor bisa perusahaan ini. Kenapa? Hanya untuk pertemuan klien, untuk tanda tangan. Nggak perlu tiap hari ngantornya. Jadi ada satu kantor, nggak usah gitu. Gara-gara ada layanan Alodoc dan segala macam. Betul dokter ada bisa datang, tapi tetap ada yang visit harus ke rumah sakit kan. Tapi kalau dulu kita mau dokter A, oh udah tahu ini saya. Kalau sekarang tunggu dulu, jam sekian sampai jam sekian mungkin dipakai sama dokter A. Dipakai sama dokter B kalau sore. Lihat nggak? Aset di leverage. Ya. Perubahan-perubahan itu apa? Karena orang mau belajar. Sehingga keputusan-keputusannya bisa tepat untuk diambil. Oke, kita masuk yang ketiga. Apalagi sih yang kita perlukan? Yang ketiga, tadi dikatakan ada terjadi complexity. Ya, complexity itu ternyata banyak faktor yang membuat keadaan problem ya, jadi problem. Kalau banyak faktor dan kemudian ambigu, nggak jelas, banyak, berarti butuh apa?
Butuh orang-orang yang bisa kasih solusi dan inovasi. Artinya pribadi-pribadi yang seperti apa? Yang bisa berkolaborasi. Karena di sini nggak bisa menghadapi era perubahan Anda jadi Superman. Nggak laku, kita nggak akan bisa ngikutin perubahan. Tetapi adalah kita yang harus bisa berkolaborasi dengan baik. Supaya apa? Kita bisa menjadi orang-orang yang menghasilkan solusi, bukan stopper, dan bisa menjadi pribadi yang menciptakan banyak ide kreatif untuk jadi inovasi. Ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10a berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Kita sama-sama tahu kalau untuk sukses kita butuh orang lain. Ya, kita nggak bisa sendiri. Kehebatan seorang pribadi itu akan dikalahkan dengan kehebatan kelompok. Ya, kalau kolaborasi zaman sekarang, banyak perusahaan yang partners dengan perusahaan-perusahaan lain kan, nggak mandang itu startup atau dia perusahaan yang udah besar, bukan harus perusahaan. Nggak usah gitu kita lihat, gereja aja gitu, bener nggak? Gereja yang A kolaborasi dengan yang B, gitu ya, di dalam online. Macam-macam, ya, berkolaborasi. Karena apa? Waktu kolaborasi ingatlah, bukan masalah kamu sama dengan saya apa. Tapi kekuatan kolaborasi justru kamu bisa kasih perbedaan apa dengan saya. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Justru penekanannya kepada perbedaan. Persamaan yang fundamental tentu ada. Misal perusahaan partner dengan perusahaan lain. Dia akan mungkin gini ya, kepuasan pelanggan. Itu prinsipnya sama. Tetapi cara strategi justru kita mau karena dia berbeda dengan kita. Nah, next. Ini colorful ya. Tidak semua perusahaan lagi ada ini. Ada baby boomers, ada Gen X. Gen Y itu lebih dikenal dengan milenial. Yang paling tua sekarang sebenarnya udah usia 40 juga gitu ya. Terus zilenial, Z gitu ya. Kalau ini ada semua di perusahaan kita, ya berarti ini colorful. Ya, kalau ada para pemimpin leaders di sini bukan berarti kita leaders tugasnya untuk menjadi lebih pintar, tetapi bagaimana memanage ini untuk bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif karena perbedaan ini. Nggak gampang saat ini bagi leaders dan nggak gampang saat ini bagi kita. Ya, yang muda bilang, waduh, udah ketuaan nih. Tapi lihatlah, mari kita fokus dengan kelebihan-kelebihan generasi ini. Ya, baby boomers itu kan mereka mengajarkan etika yang baik. Memang mengambil keputusan banyak dengan kesepakatan bersama. Memang ada hal-hal yang agak sedikit kontras ya. Kalau Gen X itu lebih mulai terbuka, ya. Hidupnya pun balancing life antara pekerjaan dan lihat keluarga, mulai terbuka, mulai bisa menerima masukan. Kalau ngambil keputusan gitu ya berdasarkan kompetensi biasanya gitu. Kalau milenial biar lu kompetensi, kalau lu nggak prestasi gua nggak mau. Agak beda lagi ya, kritis gitu ya. Nah, zilenial lebih bahaya lagi, multitasking, tapi sometimes sering less fokus. Semua itu punya kelebihan-kelebihan dan disinilah kita yang harus tahu. Fokuslah kepada kelebihannya. Jangan salah, kalau hari ini mungkin punya pimpinan-pimpinan baby boomers, mereka bapak dan ibu yang baik loh buat kita. Ya, mereka itu ngajarin sesuatu itu baik sampai kita pintar, itu hebatnya mereka. Jadi nikmati aja, semua itu punya kelebihan-kelebihan supaya kita bisa belajar. Ini memang nggak mudah di kondisi ini, di kantor-kantor juga nggak mudah ya. Tetapi kita mari fokus kepada potensi-potensi yang ada di rekan-rekan partner kerja kita, di potensi-potensi yang ada dengan para atasan kita. Penutup, saya mau ambil dari Charles Darwin ini, ya. Seseorang yang survive itu bukan adalah orang yang paling kuat, ya, bukan juga orang yang paling pintar, tetapi orang yang bisa respon terhadap perubahan. Mari kita respon perubahan itu dengan menjadi pribadi yang agile, yang tangkas, yang lincah, ya, tapi dengan hal-hal keputusan yang diambil berdasarkan kebenaran. Dan biarlah perkenanan Tuhan terus yang kita andalkan,
pertolongan Tuhan, anak-anak Tuhan akan survive karena ada tangan Tuhan yang setiap hari menolong kita. Dan mari kita berani untuk tetap mau belajar dan kita berkolaborasi baik, saling menebarkan kebaikan untuk kita boleh menjadi maju bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hamba-Mu selesai ya Bapa menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi pesan yang baru bagi sahabat More di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh membawa keteladanan Kristus, secara khusus di tempat dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, sehingga kami boleh survive di tengah-tengah perubahan. Anak-anak Tuhan tidak hanya sekedar survive, tetapi boleh bertumbuh dan berprestasi. Kami dikenal menjadi orang-orang yang produktif. Kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang berprestasi. Boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi tantangannya kami percaya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Imelda Saragi yang telah memotivasi kita untuk tetap lincah di tengah situasi apapun dalam pekerjaan kita, pelayanan kita. Karena ini saatnya perkenanan Tuhan. Saatnya kita punya keberanian mau belajar dan saatnya kita juga untuk berkolaborasi. Unity pada saat ini supaya kita bisa terus menjadi berkat dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua, dan saya mengajak Bapak Ibu juga untuk mengajak teman-teman untuk bisa ibadah pada ibadah berikutnya. Dan satu gedung ini juga saya rindu kalau ada anak-anak Tuhan kita bisa ajak di tengah-tengah istirahat kita bisa mengikuti ibadah pada hari Jumat 1 jam saja untuk kita melakukan ibadah. Saya juga menyapa kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom yang mengikuti ibadah secara online. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang ada di Zoom online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit pengumuman bahwa kita akan mengadakan perayaan Natal pada hari Sabtu 11 Desember 2021 dan saya mengajak Bapak Ibu semua, juga rekan-rekan kantor, satu kantor untuk kita bisa ibadah secara onsite nanti pada tanggal 11 Desember jam 6 sore sampai dengan jam 7.30 paling lama. Di tempat ini juga di ruang sofa, ruangan yang lebih besar, akan ada praise and worship, Christmas words and insight, Christmas performance, dan Christmas greeting. Kita akan adakan perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan juga bagi PD kantor yang ingin memberikan atau berpartisipasi dalam Natal More Ministry, ada yang namanya next slide, perlombaan Christmas greetings begitu ya. Jadi Bapak Ibu dalam 1 menit kantornya bisa mengucapkan selamat Natal dengan kreativitas, 1 detik video itu, dan kita akan menilai mana nih yang paling keren begitu ya. Dan bisa kita akan memberikan hadiah walaupun sederhana, tetapi ini bukan nilainya tetapi apresiasi. Hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua 750.000, hadiah ketiga 500.000, dan 1, 2, 3 harapan tetap 250.000 ya. Jadi saya mengundang terutama di sini ada Wilmar, kemudian di sini juga ada Prudential, ada beberapa perusahaan yang ada di gedung ini, TVRI juga bisa bergabung mengikuti berpartisipasi di dalam perayaan Natal kita. Semangat Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita akan mengadakan ibadah dan sekali lagi kita masih bertemu Jumat depan, kemudian Minggu, hari Sabtu kita akan mengadakan Natal, dan selanjutnya ibadah ini kita libur dulu. Nanti Januari kita akan mengadakan ibadah kembali. Kita ajak teman-teman kita. Puji Tuhan.
katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Bersama-sama, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Kapan Bapak Ibu? Seumur hidupku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah usaha kami ya Tuhan, kami boleh beribadah di Bandar Mall di JW Marriott ini ya Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Ibu Imelda Saragi ya Tuhan, yang boleh membuka mindset kami ya Tuhan sebagai profesional-profesional di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh berkolaborasi satu dengan yang lain, kami boleh bekerja sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau membawa hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, naik tidak pernah turun ya Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap kami ya Tuhan, yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Sahabat-sahabat mohon mudi dimanapun berada, baik secara onsite dan online ya Tuhan, Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun yang tengah kami kerjakan ya Tuhan, yang kami usahakan ya Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Berlin ya Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini ya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu ini semua berhasil dan beruntung ya Tuhan. Biarlah semua demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya Tuhan, kami akan melakukan pekerjaan kami. Kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami satukan hati kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan Amin. Sampai ketemu ibadah Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan memasukkan persembahan di kotak persembahan pintu keluar, dan dapat menikmati makan siang di kafe maupun yang ada di taman. Selamat siang, Tuhan berkati dan salam. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang di Zoom, biarlah kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah Zoom pada siang hari ini. Bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya minggu depan kita bisa bergabung bersama kembali dan membawa teman-teman kita bersama-sama. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum kita live, bisa kita foto bersama? Mari Bapak Ibu. Ayo silakan dibuka videonya, ditampakkan wajah-wajah kita yang ganteng-ganteng dan manis-manis.